Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Kali ini saya akan mendemokan aplikasi yang saya buat, yaitu tentang data mahasiswa. Di VS Code ini ada beberapa file. Yang pertama yang saya jelaskan adalah file style.css. Style.css ini digunakan untuk mengatur tampilan visual elemen-elemen pada halaman web. Pada selektor body, properti font family, menentukan jenis huruf utama yang digunakan untuk teks di seluruh halaman. Dengan font utama Gill Sans dan beberapa alternatif seperti Gill Sans MT, kemudian Calibri, Trabecat MS, dan sans serif sebagai pilihan terakhir. Tujuannya adalah menciptakan tampilan teks yang profesional dan konsisten. Ini adalah tampilan kode dari style.css. Kemudian di sini saya akan menjelaskan login.css. Login.css ini ada bagian pertama adalah selektor body untuk mengatur font utama halaman dengan menggunakan Gill Sans sebagai font utama, diikuti oleh alternatif seperti Gill Sans MT dan ini seterusnya. Properti background color memberikan latar belakang berwarna biru tua, sementara text transform uppercase mengubah semua teks pada halaman menjadi huruf besar. Pada selektor navbaran front rectus yang bergaya dekoratif digunakan untuk elemen dengan kelas tersebut, menonjolkan elemen branding seperti nama aplikasi atau logo teks. Selanjutnya adalah selektor login digunakan untuk mengatur elemen from login. Properti border 0 menghapus garis tepi, sementara height ada 500 px. Untuk menentukan tinggi from, properti margin auto untuk memastikan elemen login terpusat di halaman. Selektor login H4 memberikan jarak vertikal sebesar 100 px di bagian atas shading, menambah ruang yang cukup agar terlihat rapi. Bagian berikutnya adalah selektor from. Ini dia untuk mengatur elemen input dalam form dengan margin auto hingga input berada di tengah form. Pada selektor from user input, properti tambahan margin top itu 70 px, memberikan jarak vertikal di atas elemen input yang berada di dalam kelas user, memastikan tata letak yang rapi dan terorganisasi. Di file dan selanjutnya di file index ini ada file jQuery. Ini adalah file jQuery. Di sini ada tampilannya. Saya menggunakan jQuery. Untuk penjelasannya, jQuery untuk beberapa fungsi utama. Yang pertama, elemen preloader dengan kelas preloader secara otomatis disembunyikan menggunakan metode fadeout setelah dokumen HTML selesai dimuat, memastikan tampilan halaman lebih dinamis. Kedua, plugin data table diinisialisasi pada tabel ID sama dengan data. Ini memungkinkan tabel tersebut memiliki fitur interaktif seperti pencarian, pengurutan, dan paginasi. Ketiga, terdapat fungsi utama menampilkan detail
mahasiswa saat tombol dengan kelas titel diklik. Fungsi ini mengambil data ID mahasiswa dari atribut data ID menggunakan metode jQuery ATTR, lalu mengirimkan data tersebut ke server melalui AJAX dengan metode post ke file detail.php. Respons dari server kemudian ditampilkan di elemen dengan ID detail siswa, dan model yang berisi detail mahasiswa akan ditampilkan menggunakan metode modal slow. Seluruh proses ini memperlihatkan bagaimana jQuery digunakan untuk manipulasi DOM animasi serta mengambil data secara asinkron untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Ini adalah tampilannya. Selanjutnya kita ke database. Di database ini ada dua tabel, yaitu admin dan mahasiswa. Untuk admin, tabel admin memiliki 3 kolom utama: ID, username, dan password. Kolom ID berfungsi sebagai primary key untuk mengidentifikasi setiap admin secara unik dengan tipe data integer dan properti auto encryptment. Kolom username menyimpan nama pengguna admin dengan panjang maksimum 30 karakter, sedangkan kolom password menyimpan kata sandi dalam bentuk hash dengan panjang maksimum 255 karakter. Tabel ini berfungsi untuk mengelola data login admin agar akses ke sistem dapat dibatasi sesuai dengan kredensial tidak yang valid. Kemudian ke tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ini memiliki 5 kolom, yaitu ID, nama, name, prodi, dan semester. Kolom ID digunakan sebagai primary key secara unik mengidentifikasi setiap mahasiswa dengan tipe data integer dan properti auto encryptment. Kolom nama penyimpan nama mahasiswa dengan panjang maksimum 50 karakter, sedangkan kolom name mencatat nomor induk mahasiswa dengan panjang maksimum 20 karakter. Kolom prodi digunakan untuk menyimpan nama program studi mahasiswa, dan kolom semester mencatat aktif mahasiswa saat ini dengan panjang maksimum 2 karakter. Langsung saja kita demokan aplikasi. Ini adalah tampilan awal. Di sini ada fitur register. Di sini kita registrasi dengan membuat username dan password. Di sini saya sudah membuatnya, kemudian login. Login kita gunakan masukkan username yang kita inputkan di register tadi. Login. Oke, di sini adalah tampilan halaman yang di dalam. Terus sini ada tambah data, kita bisa mengekspor ke Excel. Di sini saya akan tambah data. Kita masukkan NIM 223110008 dengan nama Lucky Trianto, nama prodi RPLA, semester 6, simpan. Di sini ada alert yang menampilkan data mahasiswa berhasil ditambahkan. Oke. Nah, ini di sini ada fitur detail. Di detail ini ada detail nama mahasiswanya. Sini. Kemudian kita ada fitur ubah. Di sini bisa mengubah datanya. Dan di sini kita bisa menghapus data. Apakah Anda yakin ingin menghapus data nama tersebut? Kita oke.
selesai sudah. Di sini kita bisa ekspor ke Excel. Di ekspor ke Excel ini kita klik, kita buka, maka hasilnya akan ke Excel ini dan bisa kita unduh dan sebagainya. Langsung saja kita logout jika sudah. Dan di sini ada fitur search-nya. Dan ya beginilah tampilan sederhana aplikasi data mahasiswa. Langsung saja kita logout. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.